Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 golongan C Prodi Gizi Klinik akan memaparkan tentang pengenalan komputer. Apa kalian tahu apa itu komputer? Kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang artinya menghitung dan dalam bahasa Inggris disebut to compute. Komputer merupakan sebuah perangkat yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini karena mempermudah pekerjaan manusia. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Komputer terdiri dari 3 elemen, yakni hardware atau perangkat keras seperti prosesor, hard disk, RAM, CPU, motherboard, juga software, perangkat lunak seperti aplikasi-aplikasi, dan sistem operasi yang akan bekerja sesuai perintah yang diberikan oleh brainware atau pengguna. Sejarah komputer sendiri terbagi atas 5 generasi. Di generasi pertama, komputer diciptakan oleh J.P. Eckert dan John William Mauchly dari University Pennsylvania. Sejarah komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu ukuran fisik jauh lebih kecil, kinerjanya lebih cepat, dan daya listrik lebih cepat. Sejarah komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965. Pada masa ini, komputer dibuat menggunakan interjet circuit. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Ciri-ciri komputer dari generasi ketiga yaitu listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga kian terjangkau. Komputer generasi keempat microprocessor dari tahun 1971 sampai sekarang yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan microprocessor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga dipasarkan juga pada sektor perorangan. Yang keempat selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence, dari masa sekarang sampai masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan. Komputer ini sudah memiliki kemampuan untuk mendengar, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Komponen-komponen komputer. Komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu hardware atau perangkat keras, merupakan peralatan fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan rasakan. Hardware terdiri dari 1. Input or output device, terdiri dari perangkat masukan dan keluaran seperti keyboard dan printer. 2. Stored device atau perangkat penyimpanan, merupakan media untuk menyimpan data seperti disket, hard disk, CDI, dan lain-lain. 3. Monitor or screen, merupakan sarana untuk menampilkan apa yang kita ketikkan pada papan keyboard setelah diolah oleh prosesor. Monitor disebut juga dengan Visual Display Unit, VDU. 5. Casing unit adalah tempat dari semua peralatan komputer, baik itu motherboard, card, peripheral lain, dan central processing unit. Casing unit ini disebut juga dengan system unit. 6. Central processing unit adalah salah satu bagian komputer yang paling penting karena jenis prosesor menentukan pula jenis komputer. Baik tidaknya suatu komputer, jenis komputer, harga komputer ditentukan terutama oleh jenis prosesornya. 7. Software merupakan program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki.
Program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Software terdiri dari beberapa jenis, yaitu sistem operasi seperti DOS, Unix, Novell, US/2, Windows, dan lain-lain. Adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer. Tanpa ada sistem operasi, maka komputer tak dapat difungsikan sama sekali. Program utility berfungsi untuk mengisi kekurangan atau kelemahan dari sistem operasi. Misalnya, PC Tools mampu memberikan keterangan dan animasi yang bagus dalam proses pemformatan. Program aplikasi merupakan program yang khusus melakukan suatu pekerjaan tertentu, seperti program gaji pada suatu perusahaan, maka dari itu hanya digunakan oleh bagian keuangan saja. Program paket adalah program yang disusun untuk digunakan oleh banyak orang dengan berbagai kepentingan, seperti Microsoft Word dapat digunakan untuk membuat nota, untuk membuat surat penawaran, dan lain sebagainya. Bahasa pemrograman merupakan sebuah sistem komunikasi yang digunakan untuk memberi perintah pada perangkat komputer agar menjalankan fungsi tertentu yang spesifik. Bahasa pemrograman dibagi atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama, low level language. Bahasa pemrograman jenis ini sangat sulit dimengerti karena instruksinya menggunakan bahasa mesin. Dan yang kedua, middle level language merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah, di mana pengguna instruksi sudah mendekati bahasa sehari-hari. Walaupun begitu, masih sulit untuk dimengerti karena banyak menggunakan singkatan-singkatan seperti STO dan MOV. Dan yang ketiga, high level language merupakan bahasa tingkat tinggi. Bahasa ini berorientasi pada bahasa manusia, sehingga mudah dimengerti dan dipelajari. Dan selanjutnya, untuk komponen komputer yang ketiga, yaitu brainware. Brainware di sini merujuk kepada orang-orang yang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer.